Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hola nakama semua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Selamat datang di channel gue, channel Farhan Rabani, yang selalu membahas One Piece setiap episode baru sehari sekali. Nah, di episode manga kali ini gue akan mereview One Piece chapter 1068 yang akan menyajikan banyak keseruan di dalamnya. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas secara bersama-sama untuk para nakama semua dan gue dimanapun kalian berada. Yaudah nakama, cerita ini kita mulai dari cover story para nakama semua, yang mana perjalanan tanpa emosi Germa 66 masih berlanjut hingga sekarang. Nah, di sini cover story di sini menggambarkan bahwa di sini Caesar masih terlihat baku hantam dengan pemimpin Germa 66 Vinsmoke Judge hingga membuat keduanya sampai benjol. Nah, di sini nakama, keributan mereka dipicu soal kejadian masa lalu saat mereka masih bergabung dengan organisasi METS, organisasi ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Vegapunk. Nah, di sini nakama, apakah nantinya dalam cerita story selanjutnya nakama semua kita akan tahu alasan mengapa organisasi ini sampai bubar? Oke nakama, mari kita lanjut cerita ini dari inti pembahasan One Piece 1068. Nakama masuk ke cerita hancurnya kapal CP0. Di chapter ini nakama, kita bisa melihat Pythagoras sedang melakukan komunikasi dengan CP0, yang mana CP0 ingin mengembalikan Seraphim Kuma. Tapi di sini para nakama kita bisa melihat bahwa akses mereka hanya diperbolehkan untuk Seraphim Kuma saja. Sedangkan CP0 tetap dilarang untuk masuk dengan alasan apapun, yang mana Pythagoras maupun koningan Vegapunk lainnya telah mengetahui niat jahat dari para CP0 termasuk Rob Lucci dan yang lainnya. Bahkan nih nakama, agen CP0 yang lain yang kapal mereka pernah datang ke Pulau Egghead di sini tidak pernah kembali ke markas mereka. Di cerita ini juga tak hanya satu kali, tapi beberapa kapal yang dikirimkan ke sana selalu hilang tanpa jejak. Hal ini besar kemungkinan dihancurkan oleh monster laut yang telah menjaga perbatasan Pulau Egghead. Dan dari sini nakama cukup jelas bahwa Vegapunk sangat menutup diri dari agen CP0. Hal ini nakama cukup masuk akal, karena di Pulau Egghead ini telah menyimpan banyak rahasia yang berkaitan dengan kerajaan kuno. Wah, ini Egghead memang menyimpan rahasia-rahasia penting atau sejarah catatan penting selama berada di Pulau Egghead nakama. Benar, kita ditunggu ya nakama. Dan hal tersebut sangat berbahaya sehingga ya nakama bisa diketahui oleh mereka. Nah, di sini nakama akhirnya Rob Lucci menyadari jika kapalnya akan dihancurkan, dan dalam waktu cepat di sini Lucci dengan bantuan kekuatan Seraphim Kuma memindahkan semua CP0 ke Pulau Egghead. Nah nakama, kekuatan ini sama persis dengan kekuatan buah iblis Kuma yang benar-benar Devil Fruit asli, yang artinya Seraphim Kuma memang dibekali kekuatan yang cukup berbahaya jika tidak berhati-hati dalam menghadapinya. Nah, di sini melihat para agen CP0 atau ZP0 dengan secepat kilat sudah berada di Pulau Egghead. Di sini, maka Saka langsung memerintahkan semua pekerja dan peneliti dievakuasi ke lab Pulau Egghead. Sedangkan para monster lautan buatan Egghead Vegapunk dipersiapkan untuk bertarung menghadapi para CP0, yang mana orang yang mengendalikannya adalah Sentomaru. Nah, jika nakama masih ingat nih ya, Sentomaru adalah orang yang mengendalikan Pacifista di alur Sabondi Island dulu, dan juga pernah terlibat bentrok dengan Kapten Mugiwara Luffy. Dan Sentomaru juga merupakan pegawai dari Dr. Vegapunk dan mendapatkan kepercayaan penuh untuk mengendalikan robot ciptaan Vegapunk, dan juga merupakan komandan unit pengetahuan setelah time skip, di mana dia menjadi perwira angkatan laut sepenuhnya.
Dan kali ini para nakama semua dimanapun kalian berada, ia akan bentrok melawan agen CP0 atas perintah Vegapunk. Nah, perlu diketahui ya nakama, setiap Seraphim juga memiliki julukan yang berbeda-beda. Atau Seraphim ini adalah semacam robot cyborg buatan pemerintah dunia atau pembuatan dari Dr. Vegapunk. Dimulai dengan Kuma, dia adalah Seraphim beruang. Lalu Boa Hancock adalah Seraphim ular. Sedangkan Mihawk adalah Seraphim elang. Dan Jinbei adalah Seraphim hiu. Bisa dipastikan ya para nakama semua, Seraphim beruang akan menghadapi 3 Seraphim lainnya, yaitu ular, elang, dan juga hiu. Jika kita perhatikan, 3 Seraphim tersebut masih bertubuh anak-anak. Sedangkan Seraphim Kuma sudah bertubuh dewasa, yang artinya kekuatan Seraphim beruang jauh lebih kuat dan jauh lebih sempurna dibandingkan 3 Seraphim tersebut yang masih anak-anak di sini. Semoga di sini 3 Seraphim ini mampu mengalahkan Seraphim beruang Kuma. Masuk ke cerita panel lain. Di sini, meskipun Vegapunk ingin menciptakan sistem di mana semua orang bisa mengakses informasi yang dia miliki ataupun dari seluruh dunia, namun Vegapunk memiliki satu mimpi besar yang dia wujudkan. Mau tahu apa? Mimpi terbesar ya para nakama semua, yaitu menciptakan sebuah sumber daya energi yang besar dan gratis untuk seluruh umat manusia, sehingga bisa dinikmati dan diakses oleh semua orang. Menurutnya dari Vegapunk, dengan begitu pertempuran di New World tidak akan pernah terjadi. Vegapunk sendiri nakama menyatakan jika sebenarnya di sekitarnya ada banyak sumber energi yang bisa diolah. Namun, dia masih belum menemukan cara yang tepat untuk mengubahnya. Bagi dia, energi menjadi satu hal yang sering Vegapunk bahas dalam beberapa chapter terakhir, bahkan di cerita di chapter sebelumnya. Vegapunk sendiri menyebutkan tentang upaya mencari sumber energi abadi. Di sini nakama juga dijelaskan, terdapat sebuah fakta menarik yang muncul dari pernyataan Vegapunk saat menjelaskan tentang upayanya mencari sumber energi. Menurutnya, sumber energi sering menjadi bibit peperangan umat manusia. Perebutan sumber daya atau energi tersebut sudah sering menjadi penyebab peperangan di berbagai negara dalam cerita seri One Piece. Yang mana hal inilah yang ingin Vegapunk hentikan dan cegah. Seperti yang kuceritakan di poin tadi, Vegapunk ingin mengolah energi yang ada agar bisa dinikmati semuanya. Namun upaya tersebut justru membawanya pada fakta tentang sumber energi misterius yang ada pada zaman dahulu. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak ingin pemerintah dunia ketahui. Dan Vegapunk mengaku bahwa upayanya tersebut sudah membuat pihak pemerintah dunia berencana untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Masuk ke cerita panel selanjutnya. Terjadi beberapa ledakan di Pulau Egghead yang diakibatkan oleh para perilaku CP0 yang tengah menghindari sistem keamanan di Pulau Egghead. Namun pada suatu scene nakama, di sini diperlihatkan Kaku yang terperangkap oleh sistem keamanan dan kemudian terjadi ledakan yang menimpa Kaku akibat tembakan sebuah laser yang mengenai dirinya. Di sini juga nakama, setelah pihak CP0 berhasil menerobos masuk ke Pulau Egghead, mereka pun mulai mencari keberadaan Dr. Vegapunk. Tetapi ada sebuah detail menarik yang muncul dari kemunculan mereka. Di sini, Stussy anggota CP0 ternyata tahu dengan jelas dan lengkap tentang denah Pulau Egghead. Dia bahkan tahu letak jebakan yang Vegapunk buat dan nama sistemnya. Hal ini menarik karena sejauh ini tidak ada informasi keterkaitan antara Stussy dan Vegapunk ataupun yang ada di Pulau Egghead. Meskipun begitu nakama, jelas hal ini memunculkan teori ataupun spekulasi. Misalnya, dari mana Stussy mendapatkan intelijen atau informasi mengenai denah dari Pulau Egghead? Apakah dia mempelajarinya dari data pemerintah dunia yang dia miliki? Atau justru seperti halnya Bonnie, Stussy juga pernah menghabiskan masa kecilnya di Pulau Egghead tersebut. Pasalnya ya nakama, Stussy menyebutkan jika sudah lama dia tidak pergi ke Pulau Egghead tersebut.
Oke nakama, masuk ke cerita panel lain yang selanjutnya. Di sini situasi Egghead terjadi di mana saling baku hantam antara monster buatan Vegapunk maupun pemerintah dunia. Nah, di situ juga tiba-tiba robot Atlas mendatangi agen CP0 untuk menghajarnya. Meski nakama sudah diperingatkan oleh Saka agar tidak melawan CP0, namun tampaknya Atlas yang kesal langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah Lucci. Tapi naasnya, serangan itu belum mengenai lawannya. Yang ada, Atlas lah yang langsung dibuat KO babak belur dihajar Lucci menggunakan teknik tenaga dalam Haki Rokushiki-nya yang mengakibatkan sebagian wajahnya Atlas rusak dan hancur. Dari sini nakama kita tahu bahwa agen CP0 terutama Rob Lucci, dia memang berniat menghabisi semua Vegapunk beserta para cloningan tanpa kenal ampun dan belas kasih. Setelah insiden penyerangan Atlas, tanpa sengaja Lucci dalam wujud hybrid citahnya bertemu dengan Luffy, yang mana Luffy sedang membawa Bonnie yang masih pingsan akibat serangan serangga. Dari sini, Luffy akan menuju ke lab Vegapunk menggunakan vacuum rocket. Namun, langkah Luffy harus terhenti saat ia melihat ada Rob Lucci. Lantas, dari sini juga nakama, apakah Luffy dan Lucci akan langsung bertarung? Oke, ku jelaskan nakama. Ada beberapa spekulasi. Yang pertama, Luffy akan pergi ke lab tanpa harus menghiraukan Lucci. Meski pada akhirnya nanti Luffy akan bertarung bersama Lucci melawan Lucci yang telah banyak melakukan kerusakan dan masih terus mengejar Vegapunk. Spekulasi yang kedua adalah Luffy langsung menghadapi Lucci yang telah menghancurkan Atlas. Seperti yang kita ketahui ya para nakama, Atlas adalah karakter yang telah menjadi teman Luffy. Nah, dari situ nih, dari karakter Luffy ini, Luffy tidak akan pernah tinggal diam jika melihat temannya atau teman sejatinya telah dihajar oleh orang lain. Apalagi sampai orang lain ini babak belur dihajar oleh anggota CP0. Nah, nakama, mana menurut kalian yang paling mungkin terjadi? Namun yang jelas jika mereka benar bertarung, maka akan cukup menarik untuk disimak. Mengingat dulu Rob Lucci dan Luffy saling bertarung di kejadian Enies Lobby sebelum cerita Timeskip 2 tahun yang lalu, di mana misi Luffy dan krunya harus menyelamatkan Nico Robin dari cengkeraman Rob Lucci. Berdasarkan review One Piece di chapter 1068, kita kembali melihat bagaimana Eiichiro Oda serius dengan rencananya untuk mengakhiri cerita One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Banyak yang fans memuji setelah dia merilis 10 chapter terakhir yang dianggap sangat luar biasa. Untuk di chapter selanjutnya, mari kita nantikan saja nakama di cerita minggu depan. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dari narator. Sekian dari gue, konnichiwa and sayonara nasana desu ka.